dan ditemukan 10 WNA yang terdiri dari 8 warga negara Pakistan dan 2 warga negara Irak yang merupakan pemegang IAS investor. Yaitu pada tanggal 19 November 2025, Kantor Imigrasi Tangerang menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan dan aktivitas sejumlah orang asing yang diduga mencurigakan di apartemen Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Menilai informasi tersebut, tim bidang Terdakim Kantor Imigrasi Tangerang langsung melakukan pengawasan ke lokasi dan ditemukan 10 WNA yang terdiri dari 8 warga negara Pakistan dan 2 warga negara Irak yang merupakan pemegang IAS investor. Berdasarkan wawancara awal, petugas menemukan bahwa para WNA tidak mengetahui perusahaan yang menjadi penjamin maupun kegiatan investasi yang menjadi dasar pemberian IAS investor, sehingga menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan fasilitas keimigrasian. Selanjutnya, para WNA diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perolehan visa dan IAS investor. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah indikasi penggunaan dokumen yang tidak benar dalam proses permohonan visa dan IAS investor, sehingga perkara ditingkatkan dari pengawasan ke penyidikan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap para saksi notaris diperoleh fakta bahwa akta pendirian perusahaan tidak ditandatangani secara langsung oleh para WNA di hadapan notaris. Dengan demikian, syarat objektif dalam pembuatan akta tidak terpenuhi dan mengakibatkan akta batal demi hukum. Sementara itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan ditindaklanjuti oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atau MKNW dan Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka diketahui bahwa surat kuasa, notulensi LOPS, dan dokumen jual beli saham yang digunakan dalam proses pembuatan akte perubahan perusahaan tidak pernah dikehendaki ditandatangani oleh para WNA. Dengan demikian, akta perubahan perusahaan yang diterbitkan berdasarkan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat objektif sehingga berpotensi batal dihukum. Seluruh tersangka tidak dapat menunjukkan bukti adanya kegiatan investasi maupun penanaman modal selama berada di Indonesia. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, para tersangka tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, serta tidak memiliki aktivitas usaha yang nyata. Keterangan ini juga menguatkan bahwa keterangan hukum pidana bahwa ahli keimigrasian dan ahli kenotariatan memperkuat adanya unsur pasal 123 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah terpenuhi sehingga perkara layak dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian, berdasarkan pemeriksaan terhadap para saksi notaris diperoleh fakta bahwa akta pendirian perusahaan tidak ditandatangani secara langsung oleh para WNA di hadapan notaris. Dengan demikian, syarat objektif dalam pembuatan akta tidak terpenuhi dan mengakibatkan akta batal demi hukum. Sementara itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan ditindaklanjuti oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atau MKNW dan Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka diketahui bahwa surat kuasa, notulensi LOPS, dan dokumen jual beli saham yang digunakan dalam proses pembuatan akte perubahan perusahaan tidak pernah dikehendaki ditandatangani oleh para WNA. Dengan demikian, akta perubahan perusahaan yang diterbitkan berdasarkan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat objektif sehingga berpotensi batal dihukum. Seluruh tersangka tidak dapat menunjukkan bukti adanya kegiatan investasi maupun penanaman modal selama berada di Indonesia. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, para tersangka tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, serta tidak memiliki aktivitas usaha yang nyata. Keterangan ini juga menguatkan bahwa keterangan hukum pidana bahwa ahli keimigrasian dan ahli kenotariatan
memperkuat adanya unsur pasal 123 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah terpenuhi sehingga perkara layak dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian penyidik bersama Polres PPNS Polda Metro Jaya yang kebetulan hari ini juga sudah hadir mewakili dari PPNS Polda Metro telah melaksanakan 2 kali gelar perkara yang menghasilkan diterbitkannya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 26 Maret 2026 serta menetapkan 10 warga negara asing sebagai tersangka pada tanggal 18 Mei 2026. Dalam proses penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan BKPM, kebetulan salah satu direktur dari BKPM juga sudah hadir, yaitu Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan lapangan serta memvalidasi terhadap status penanaman modal asing atau PMA yang menjadi dasar penerbitan visa dan vitas atau vitas investor. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak perbankan, notaris, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana yang ditersangkakan. Pada tanggal 15 Juni 2026, penyidik melaksanakan penyerahan berkas perkara tahap 1 kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Hari ini juga sudah hadir dari Kasih Bidung dari Kejaksaan Tangerang. Kemudian pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2026, pihak penuntut umum menyatakan berkas perkara telah lengkap dan P21. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti atau disebut juga tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk proses penuntutan dan persidangan. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya yang itu mengindikasikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum atau pidana. Nah, patut kami garis bawahi, memang kadang-kadang ada pertanyaan dari publik atau masyarakat mengatakan bahwa kenapa sih kalau WNA itu cuma dilakukan tindakan administrasi keimigrasian atau cuma hanya deportasi saja, kan gitu pertanyaannya. Jadi sebenarnya dalam fakta yang ketika kami melakukan penindakan itu memang ada yang masuk ke kategori administratif, ada yang masuk ke kategori pidana. Jadi tidak semua bisa kita lakukan pidana. Jika tidak bisa kita lakukan pidana, maka kita melakukan THK dan seperti itu. Nah, untuk mereka-mereka warga negara asing yang juga melakukan suatu tindak pidana, kami pasti akan melakukan upaya pro justisia untuk menindak mereka-mereka ini supaya memberikan efek jerah juga kepada orang-orang asing. Dan ini juga pesan dari kami kepada warga negara asing, jangan hanya ini maksud saya pesan kami kepada warga negara asing yang beritikat tidak baik, ya, kemudian melakukan suatu tindak pidana, jangan membayangkan bahwa akan dideportasi saja. Kami akan kenakan tindak pidana, masuk penjara. Intinya seperti itu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media semua. Terima kasih. Saat ini prosesnya penyidikan sudah selesai dan akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses pidananya melalui proses di pengadilan. Dari saya mungkin sekian, nanti tinggal ditambahkan oleh